It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. Halo teman-teman Tribuners Medan, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua baik, dikasih kesempatan untuk menonton acara kita ini, yaitu Tribun Medan Cakap-Cakap, yaitu episode pendidikan. Nah, jadi kita bakalan mengulik tentang, ini kebetulan udah ada narasumber atau bintang tamu yang udah di samping saya. Ini adalah Mas Dani, gak usah manggil Pak ya. Nggak usah tua kali, Pak. Tua kali. Mas Dani itu adalah dosen manajemen pemasaran ya Mas ya? Ya, manajemen pemasaran internasional Di kampus WBI Yes. Medan. Nah, jadi ini kita bakalan ngomong ngulik-ngulik tentang sesuai dengan judul di flyer kita, yaitu selling in difficult time, yaitu cara penjualan di waktu yang sulit ya. sulit, bukan waktu yang salah ya, itu lagu ya. Jadi kita bakalan ulik-ulik tentang pemasaran, karena dalam masa pandemi ini banyak orang ibaratnya itu beralih profesi, Pak, sebenarnya. Iya, Yang ibaratnya nggak pernah jualan karena kebutuhan yang ibaratnya yang agak sulit ini ya harus terpaksa itu berjualan untuk Iya. kelangsungan hidupnya gitu. Betul. Ibaratnya kerja kantoran agak susah nih mungkin keuangan, karena COVID ini berdampak nggak cuma dari segi ibaratnya perusahaan aja, dari segi pendidikan juga iya, Yes. sosial juga iya. Jadi banyak faktor-faktor yang berdampak dari COVID-19 ini yang udah hampir jalan 1 tahun lebih lah. Lebih ya, 1 tahun lebih 1 kita tahun udah. lebih lah. Jadi ya mudah-mudahan lah COVID ini sudah selesai, mungkin Amin. kita bakalan seperti kembali lagi ke dulu, tanpa masker kita bebas ya, mudah-mudahan lah. Atau ya nggak tahu lah mana nanti baiknya, karena kita agak rancu juga membahas tentang masalah COVID ini. Nah, ini kan kita mulai aja nih Mas. COVID ini kan ibaratnya masa-masa sulit yang belum pernah kita ibaratnya kita prediksi Betul. sejak dulu kan, karena kita nggak pernah nyangka ini bakalan terjadi gitu kan. Nah, menurut Mas Dani ini masa-masa sulit itu atau apa aja kondisi-kondisi seperti ini, atau adakah kondisi yang lain yang disebutkan dalam masa sulit dalam menjalankan pemasaran? Itu kira-kira tipe-tipe kondisinya itu apa aja Mas? Ya. Ya, jadi memang apalagi kalau misalnya kondisi yang pandemi sekarang ini ya kan. Mungkin kalau kita awali dari mungkin awal tahun lalu ya, Iya, atau sekitar Februari ke Maret waktu itu kan, kita bukan hanya negara sendiri tapi juga seluruh dunia kena imbasnya. Seluruh sektor juga kena imbasnya. Jadi bukan hanya perusahaan besar yang kena imbas. Pariwisata juga kena. Betul gitu kan. Tapi juga orang-orang kecil kita gitu kan, termasuk juga orang-orang yang bekerja tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena tiba-tiba di PHK dan sebagainya. Kadang-kadang itu menyebabkan sesuatu yang baru yang harus dilakukan. Ada adaptasi yang baru. Betul. Nah, mungkin itu juga yang kami ajarkan di Wilmar Business Indonesia ya. Untuk menghadapi yang namanya uncertainty itu, ketidakpastian. Kan kita juga tahu kan bahwasannya masa depan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Benar. Ya kan? Ya buktinya langsung itu adalah si pandemi COVID-19 Iya, karena kita ini kan. nggak kira dulu itu bakalan terjadi kayak gini gitu. Iya betul, nggak bakalan kita tahu, oh ini bakalan ada pandemi secara global gitu dan sebagainya gitu. Sehingga
di marketing itu juga bakal seperti itu. Karena kalau saya selalu bilang di pengajaran kan bahwasanya marketing dengan yang namanya entrepreneurship gitu kan, atau membuka bisnis dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat berkaitan. Gitu. Apalagi sinkron ya satu sama yang lain ya. Betul. Apalagi dengan tadi yang dibilang soal ketidakpastian itu gitu kan. Selalu ada gitu. Nah, apa saja yang bakalan bisa dihadapi sama orang-orang sekarang ini gitu kan, atau apa yang bisa dilakukan atau langkah-langkahnya itu sebenarnya kembali lagi soal adaptasi itu, Mas. Jadi adaptasi baru tadi ya. Iya, karena kalau dulu kita lihat kalau sejarahnya pemasaran gitu kan. Pemasaran itu satu hal yang memang harus dipahami bahwasanya pemasaran itu bukan hanya sekedar yang namanya selling. Gitu. Jadi ada suatu hal yang lebih luas yang dipelajari soal marketing ini sendiri atau pemasaran ini sendiri. Nah, dulunya pemasaran itu dia tuh sangat berkaitan sama si penjualnya doang. Jadi sebenarnya apa yang dia punya, si penjual itu punya, lalu dia coba pasarkan kemanapun gitu. Nah, sekarang ini dengan zaman yang penuh ketidakpastian dan juga mungkin kompetitor yang banyak gitu sekarang ini bermunculan juga banyak. Apalagi sekarang kan kayak tadi saya bilang kan, orang-orang yang di PHK juga banyak. Terakhirnya mereka yang tidak punya pekerjaan jadinya membuka suatu bisnis, kan kayak gitu kan. Mau nggak mau Jadinya mereka membuka suatu bisnis. Permasalahannya adalah mereka tidak tahu gimana ya aku bisa memasarkan bisnis aku. Basicnya itu tadi dalam pemasaran ya. Betul gitu. Makanya hal yang paling gampang sebenarnya, apalagi untuk zaman sekarang, adalah mengetahui si customer-nya mau apa. Needs-nya customer berarti. Needs-nya customer-nya itu apa. Bahkan sampai wants-nya. Jadi bukan hanya needs-nya aja, tapi needs and wants-nya itu betul-betul yang harus kita ketahui. Kebutuhan dan keinginan customer itu apa gitu loh. Iya, jadi fokus utama itu kembali harus ke si customer itu. Jadi nggak bisa lagi dari apa yang dia punya. Misalnya ibaratnya kalau misalnya dia mau buka nasi goreng misalnya kan. Dia nggak bisa hanya bilang nasi gorengku yang paling bagus, yang harus mengatakan nasi goreng dia itu enak dan sebagainya. Si customer yang bisa menilai gitu kan. Dari situlah seharusnya dia bergerak arah pemasaran dia sampai pada kalau gurunya manajemen modern Philip Kotler gitu kan, dia selalu bilang kayak gini. Ini saya paraphrasing sedikit ya. Dia bilang do marketing so well, so you don't need to sell. Jadi kita lakukanlah kegiatan-kegiatan pemasaran sangat baik sehingga sebenarnya kita nggak perlu jualan gitu. Nah itu sih ibaratnya gini, tanpa tidak sengaja dia udah berjualan gitu. Iya, dia nggak perlu kita istilahnya gini, si customer tanpa kita sodorin, kita tawari, dia udah mau. Iya betul. Oke. Dengan mengetahui sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si customer. Nah, ngomong-ngomong nasi goreng pula Mas nih. Karena puasa ya kan, jadi Bang. Syukur udah jam berapa nih? Jam 4. Nah, jadi tuh teman-teman pantengin terus, kita bakalan ngasih goodie bag bagi siapa aja nanti yang untuk bertanya. Kita pilih 2 pertanyaan yang terbaik, bakal mungkin Mas Dani jawab nanti. Itu mendapatkan goodie bag dari WBI. Jadi pantengin terus, nanti di akhir sesi kita bincang-bincang kali ini bakalan kita kasih kesempatan teman-teman semua untuk bertanya, atau mulai sekarang pun juga nggak apa-apa nih bertanya sambil nonton sambil komen apa yang mau ditanya gitu, nanti bakalan kita bahas. Nah, ini kan WBI kan perguruan tinggi yang melahirkan banyak ya entrepreneur yang lahir dari WBI ini. Alhamdulillah. Semoga banyak. Jadi teknik atau tahapan apa nih yang harus dilakukan ketika menghadapi masa-masa sulit, khususnya ini masa pandemik ini, atau ada tips khususnya nih dari Mas Dani? Kalau kami ya, kalau di WBI sendiri selalu memang berorientasi kepada customer sih dari situ. Tapi ini mungkin yang membedakan ya antara kami yang mengajarkan entrepreneurship mungkin dengan perguruan-perguruan tinggi yang sesama satu kota dan sebagainya gitu kan. Kami mengajarkan entrepreneurship itu bukan melulu soal yang namanya bisnis. Gitu. Jadi mulainya sebenarnya dari si individual. Gitu. Dari si penjualnya dulu? Bukan, si individual. Jadi sebenarnya yang kami selalu terapkan atau kami ajarkan kepada si anak-anak mahasiswa kami adalah bagaimana mereka bisa menjadi seorang problem solver. Jadi orang-orang yang bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang lagi
mempunyai masalah gitu kan. Karena dari situlah sebenarnya lahir pada akhirnya inovasi-inovasi yang kreatif-kreatif dibandingkan hanya dia saya gini ngikut ngetren dia ingin buka bisnis misalnya kan. Misalnya kayak gini kan, banyak kan kafe kopi ya. Kita sekeliling Medan ini banyak lagi ngetren gitu kan. Nah permasalahannya kan adalah kalau misalnya kita buka kedai kopi yang sama dengan yang sebelah kita kan, kita apa nih perbedaannya gini? Betul. Apa gitu. yang buat beda kita tuh sama yang sebelah itu apa gitu ya? Nah makanya kami selalu berawali dari masalah yang kamu lihat itu sebenarnya apa gitu kan. Dari situlah pada akhirnya dia bisa melahirkan solusi-solusi. Makanya entrepreneurship yang diajarkan di Politeknik Wilma Bisnis Indonesia itu bukan hanya sekedar dia membuka suatu bisnis, tapi dia juga bisa menjadi seorang entrepreneur yang bergerak di dalam suatu perusahaan. Intrapreneur yang kami bilang. Atau dia bisa menjadi seorang profesional yang pada akhirnya menjadi seorang entrepreneur juga. Jadi dia menerapkan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Gebrakan untuk perusahaan itu sendiri. Betul. Iya. Jadi ya alhamdulillah lulusan-lulusan kami sendiri banyak yang pada akhirnya menjadi seorang entrepreneur, baik itu buka bisnis atau bahkan dia memang karirnya di dalam perusahaan itu cepat, tinggi gitu. Nah, ini kan sebelum kita bahas lagi lebih dalam tentang selling in difficult time itu, ada persepsi orang begini nih Mas. Untuk jualan itu tidak hanya menjual satu barang aja, tapi harus ada keterkaitan batin antara penjualan sama si pembelinya. Nah itu menurut Mas gimana? Ya. Nah ini juga di dalam pemasaran sesuatu hal yang kadang-kadang suka luput ya, apalagi kalau misalnya bisnis-bisnis baru. Kan bisa jadi tips-tips juga nih bagi teman-teman Tribuners juga kan gitu. Yes, betul. Jadi sering jadi yang kesalahan utama atau kesalahan mungkin dasar ya, kesalahan pemula orang adalah di saat dia betul-betul nggak mengetahui apa yang dia jual. Gitu. Dia sendiri nggak ibaratnya nggak memperdalam apa yang dia jual lebih dahulu gitu. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya dia seperti itu, jadinya kan dia tidak bisa betul-betul memberikan informasi yang tepat bagi si konsumer, kan kayak gitu juga. Gitu kan. Belum lagi kalau misalnya yang ditawarkan rupanya kepada misalnya customer yang salah atau pelanggan yang salah, karena kembali lagi seperti yang tadi kita bilang di pemula kan, seharusnya sekarang itu orientasinya selalu kepada si customer, sehingga kita harus betul-betul mengetahui si customer itu siapa. Nah di dalam pemasaran yang kita lakukan itu ada yang namanya marketing research. Jadi kalau misalnya kita lakukan yang namanya marketing plan atau membuat suatu perencanaan pemasaran gitu kan, hal pertama yang harus kita lakukan ini mungkin agak teknis lah ya, kalau misalnya untuk mungkin yang teman-teman yang lagi puasa mungkin agak panas mungkin kepalanya dengerin, tapi nggak apa-apa, ini ilmu dan tips pokoknya. Iya, riset itu adalah sesuatu yang jangan pikirkan riset ini terlalu ribet gitu, tapi riset itu adalah penggalian informasi sebenarnya. Sama kayak si customer tadi, seharusnya kita gali informasi mengenai apa sih kebutuhan si customer gitu. Riset itu kadang-kadang sekarang ini kalau saya lihat, apalagi di venture baru atau bisnis baru itu hilang. Mereka hanya ingin jualan gitu ya. Ya, misal atau digital marketing kan gampang gitu, udah posting konten ini udah pasti digital marketing. Nggak seperti itu juga bro gitu. Seharusnya karena kan ada banyak efek yang lain yang harus kita pikirin gitu. Betul, sampai kepada misalnya pricing gitu kan. Sebenarnya mereka maunya harga di harga yang berapa gitu. Sampai juga harganya bagi kita yang cocok bagaimana. Karena sering juga saya lihat kayak gini, kesalahan bisnis-bisnis yang pemula gitu kan. Mereka karena ingin bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada, mereka langsung bilang, "Oh, harga kami itu lebih murah." Padahal untuk menggait si pembeli. Iya, padahal mungkin mereka lebih baik kualitasnya dan sebagainya. Sehingga seharusnya potensi harga mereka mungkin bisa lebih tinggi lagi dari itu. Tapi karena mereka tidak lakukan riset gitu kan. Mereka tidak menggali si customer itu bagaimana, mereka terakhirnya istilahnya kayak terakhirnya cuma capek-capeknya aja kan. Padahal mereka bisa mungkin dapat keuntungan mungkin 100 atau 1000 kali lipat. Tapi itu yang hilang. Nah, ada lagi kayak persepsi orang begini, waktu mau dia buka usaha. Saya buka usaha nih contohnya. Ya kayak tadi lah ada Mas Dani bilang buka usaha kopi, karena kan Medan kan marak nih. Kafe-kafe kopi kan banyak nih. Kalau nggak ngopi nggak gaul bro. Betul. Ngopi lu, udah ngopi belum? Nah, gitu. Puasa kok, jangan banyak kopi. Nah,
aku membuka kedai kopi nih, tapi udah banyak nih kedai kopi yang ada. Betul. Apa yang harus dipikirin biar supaya untuk beda dengan kedai kopi yang lainnya? Mulai dari segi mungkin menunya, mungkin servisnya apa, mungkin yang buat beda. Nah itu apa yang harus diplanningkan sesuai dengan tadi planning research-nya tadi itu? Ya. Nah, itu apa kira-kira? Selain si customer. Untuk buka usaha ya, untuk global ya, untuk global ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas soal yang namanya customer ya, kita berorientasi kepada si customer. Yang kedua yang nggak boleh kita luput itu adalah si kompetitor. Jadi kita juga harus menganalisis atau meriset si kompetitor. Jadi misalnya si merek A gitu kan, mereka lakukan apa dengan kopinya? Si merek B, mereka membuat layanan apa sih tadi Mas? Layanannya seperti apa gitu kan? Si C dan sebagainya gitu. Sehingga kalau misalnya kayak di marketing itu di pemasaran ada yang namanya POD sama POP, point of difference sama points of parity. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemasar atau seorang marketer gitu adalah di saat dia mengetahui dulu apa sih persamaan dia dengan si kompetitor. Jadi misalnya dia sama-sama usaha kopi gitu kan. Dari situlah baru dia bisa mendapatkan perbedaan dia. Yang dilakukan oleh si kompetitor aku adalah anu misalnya kan. Ini nih, dia udah dapat nih. Iya, jadi berarti aku jangan sama dong. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih berbeda atau lebih unik atau lebih trendy atau inovatif gitu kan. Tapi tanpa kita lakukan riset bahwasanya kita itu apa yang sama dengan mereka sehingga kita tahu apa yang kita berbeda, itulah tadi points of parity sama points of difference gitu kan. Kita nggak bakalan mengetahui itu, makanya itu pentingnya juga yang namanya marketing research. Gitu. Jadi ibaratnya ke kopi A servisnya gini nih, kopi B servisnya gini nih. Padahal yang dijual itu juga satu jenis kopi gitu loh. Tapi yang buat beda itu ya apa yang mikir nih, mereka servisnya mungkin ini yang kurang. Si B mungkin ini yang kurang. Nah, kita gabungin kekurangan dari A sama si B itu kitalah jadinya penciptanya gitu ya, creatornya gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak contoh ya, kalau beberapa contoh kalau kita kayak kopi tadi kan, kalau beberapa merek yang nggak boleh sebut merek, beberapa merek kan biasa mereka buka toko, ya kan? Ada yang toko fisik misalnya di ruko atau mereka sewa ini dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang mendapatkan inovasi, aku jangan ruko, tapi aku mungkin di depan ruko. Ya kan? Ibaratnya food truck gitu ya? Food truck juga gitu kan, muncul lagi nanti food truck. Dulu kan coffee truck nggak terlalu banyak kan? Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak gitu. Ada salah satu pelopornya juga sebenarnya saudara sendiri sih, tapi ya itu nggak boleh sebut merek ya. Tapi ya itu maksudnya dia pelopor coffee truck yang ada di Medan. Gitu. Tapi dia sukses gara-gara dia melihat, aku sama nih menawarkan kopi. Tapi apa ya diferensiasi dia itu? apa? Yang unik itu apa? Betul, sehingga itu yang membuat dia terakhirnya nonjol dibandingkan sama yang lain. Terakhirnya orang apa? Ngikut, bikin coffee truck juga. Jadi itu teman-teman, jadi kalau misalnya mau buat usaha, ya itu perlunya planning dan research itu tadi ya Mas ya? Betul, Jadi kita harus research dulu, kompetitor A contohnya apa nih kekurangannya, kompetitor B apa nih kekurangannya. Nah itu kekurangan itu kita jadiin satu, itulah kita yang bakalan kita create untuk buat sebuah ibarat usaha ya Mas, usaha baru ya. Nah ngomong-ngomong tentang ini, kita balik lagi ke topik awal, selling in difficult time. Nah khusus untuk pemula nih, yang dulunya dia kerja kantoran atau nggak pernah jualan sama sekali, nah itu kan harus untuk buka usaha tuh harus ada pengalaman juga Mas. Atau mungkin bisa menjelasin lah nanti kan. Nah itu kan bagi pemula ini kan harus ada penilaian kayak tadi lah, research and planningnya itu tadi. Nah untuk pemula-pemula seperti ini tuh gimana tuh Mas? Mungkin teman-teman kan aku buka usaha nih tapi gimana ya, nggak bisa ada yang untuk sharing untuk kayak gini. Ini kan mumpung kita bahas kayak gini. Nah itu gimana? Datang ke WBI. Singkat ya jawabannya. Nggak, sebenarnya ya singkatnya itu ya kan. Tapi pada. Silakan datang ke WBI, daftar di. Silakan ada Mbak Nara di sini, ada Sally di sini ya kan, ada kontak nomornya. Tapi on a serious note lah. Oke. Yang Jadi modal apa tuh yang harus dimiliki dari seorang pemula dalam penjualan?
Satu hal yang memang harus diketahui ya, mau itu dia menjadi seorang marketer atau menjadi seorang entrepreneur muda yang baru menjalankan lepas dari modal ya? Iya. Ini nggak instan guys. Yeah. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba overnight, tiba-tiba kalian mendapatkan pelanggan 100. Bukan kayak bangun candi ya kan? Betul gitu kan. Jadi yang harus kita pelajari ini adalah suatu proses yang harus berulang kali kita lakukan. Okay. Mungkin pas pertama kita lakukan misalnya selling gitu kan di depan orang, ditolak. Jangan kecil hati gitu. Gas terus. Yang jangan gas terus gitu maksudnya. Maksudnya dari yang kegiatan cara kita menjual mungkin pendekatan. Mungkin ada yang salah mungkin. Betul, iya, dari pendekatan kita lah atau cara kita menyampaikan sekalian itu harus kita istilahnya evaluasi. Yang dulunya dia awal-awal jualan tuh cuma targetnya yang penting aku jualan, itu jangan gitu kan. Yang penting kayak tadi tuh masalah heart to heart-nya ke penjual gitu kan. Iya, karena sekarang ini memang tepat tadi seperti Mas tadi bilang, heart to heart-nya itu betul harus terjaga karena itu yang sekarang ini dicari oleh customer. Bukan karena ini juga yang apalagi ciri khas milenial sekarang kan. Loyalitas terhadap suatu brand itu sangat berkurang dibandingkan sama zaman-zaman mungkin orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mungkin terhadap satu brand itu terus. Misalnya kayak orang tua saya gitu, bapak saya, dia membeli mobil dari pertama dia beli sampai sekarang mereknya itu terus gitu. Nah, sekarang kita sebagai milenial, handphone aja pertama mungkin yang lain gitu. Ya kan, tiba-tiba besoknya udah B, ganti lagi. Kenapa? Karena loyalitas itu nggak ada. Yang dia suka itu adalah ngikutin tren itu. Gitu. Nah, cara gampang supaya memikat hati itu sendiri adalah ya kembali lagi heart to heart itu. Betul-betul mengetahui apa sih yang diinginkan oleh si customer dan kita menyampaikan hal itu kepada dia sehingga dia oh iya betul aku meyakinkan, lebih tepatnya meyakinkan. Nah, dari segi Mas dan ini cara membuat orang bertahan dalam segi misalnya kita punya produk A contohnya. Tips and trick untuk membuat orang bertahan dengan satu merek itu apa? Dari sekian banyak merek yang ada. Tadi Mas bilang ya. Iya. Nah, itu gimana? Cara membuat si pelanggan yang cinta sama kita terus. Iya. Gitu ya. Oke. Jangan pernah mencintai produk yang ada sekarang ini. Walaupun yang baru. Maksudnya kayak gini. Kita sebagai penjualnya atau kita sebagai produsennya. Jangan pernah complacent dengan misalnya puas dengan aku nih kopi aku nih terbaik. Jangan pernah mengatakan itu karena begitu kita jangan bilang, pernah merasa puas berarti intinya. Betul, iya, karena begitu kita bilang ini yang terbaik atau ini yang aku hasilkan ini nggak ada lagi tandingannya dan sebagainya. Benar. Disitulah kita jadi complacent. Disitulah kita mendapat plateau itu. Datar ya. Inovasi berhenti. Nah, karena kita udah merasa aku yang paling di atas. Betul. Udah jumawa duluan ya. Di saat itu terjadi, inovasi nggak akan terjadi lagi gitu. Dan itu yang terakhirnya membuat ya orang-orang milenial ini jadi tidak puas gitu. Cepat sekali mereka kayak gini aja gitu. Makanya kalau kita lihat kan produk-produk atau jasa merek apa brand manapun yang bertahan di hatinya orang-orang milenial adalah brand-brand yang selalu berinovasi. Contoh, nggak bisa ya contoh ya, sorry. Gitu. Banyak kalau misalnya kita contoh adalah kita bilang aja merek handphone A gitu kan. Iya. Mereka menyepelekan inovasi terbaru contohnya. Dan mereka menganggap remeh, nggak guna. Saya nggak guna nih inovasi ini. Nah, ternyata ada merek B yang memakai inovasi itu dia sukses. Itulah ibaratnya. Betul. Banyak contohnya malah yang dulu dikatakan handphone sejuta umat, mungkin kalian tahu yang mana mereknya kan, mungkin dari inisial apa gitu kan. Inisial N lah, N. Entah apa, N tuh nggak tahu lah kita. Iya. Jadi mereka juga memikirkan kayak gitu, aku ini handphone sejuta umat, semua orang mau aku gitu kan, tiba-tiba di saat ada teknologi baru dan dia padahal disodorkan teknologi itu awalnya. Iya betul, tapi dia nggak mau. Dia menyepelekan teknologi tersebut dengan kita juga bisa buat kayak gitu. Terakhirnya apa? Hilang, lenyap di telan bumi dia. Gitu. Itu sayang. Jadi jangan pernah mencintai
secara ini ya apa? Jangan pernah merasa di atas lah. Betul, iya. Jangan terlalu mencintai apa yang kita punya itu langsung gitu. Karena kalau lain kalau misalnya pacar atau istri ya itu silakan dicintai sama sebesar-besar itu lain konsep. Lain konsep. Iya. Oh, cewekku, biniku paling cantik. Oh, jangan. Nanti direbut. Jangan. Nah, ini kan berbicara tentang mempertahankan sebuah brand atau sebuah usaha tadi kan. Sebuah brand itu kan atau usaha itu pasti memiliki atau mengalami difficult time. Betul. Ya. Benar ya Mas? Nah, tantangan apa saja yang mungkin bisa terjadi dalam periode difficult time itu tadi? Wah, banyak sebenarnya. Ini juga yang saya kan juga sebenarnya selain mengajar, saya juga menjalankan bisnis sama dengan istri saya kan. Di zaman-zaman sekarang ini, apalagi pandemi ya, banyak sekali kejadian nggak terduga, Mas? Nggak terduga karena satu, kita harus social distancing gitu kan. Orang juga khawatir datangi suatu tempat dan sebagainya. Nah, memang di situ dan maaf nih, dan daya beli mungkin berkurang. Daya beli juga jadinya berkurang. Jadi ya terus terang memang pendapatan yang semulanya sekian jadinya berkurang lebih dari setengah pun jadi gitu kan. Karena ya itu tadi kekhawatiran dan sebagainya, menghadapi ketidakpastian ini terjadi bukan hanya dari si produsen atau si entrepreneur itu, tapi juga dari segi si konsumen itu sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya sebetulnya konsumen itu wants-nya ada. Inginnya ada gitu. Inginnya ada besar gitu. Tapi karena kembali lagi ini masa sulit difficult time itu tadi, jadi kita harus menurut saya itu ibaratnya kita kayak harus balik lagi ke heart to heart-nya tadi dalam segi penjualan berarti kan Mas. Harus berinovasi jadinya. Jadi bukan berinovasi hanya dalam segi pemasarannya saja, produknya juga gitu kan. Tapi juga mungkin cara kita menyampaikannya, gitu kan. Yang dulunya mungkin kita secara fisik, sekarang ini mungkin lebih ke digitalisasi, karena sekarang kan memang trennya teknologi kan, gitu. Jadi nggak bisa kita bendung yang namanya adaptasi itu. Betul-betul harus kita kayak keluar out of the box dari kebiasaan. Yang dulu pada itu nggak terpikirkan sebenarnya. Betul. Tapi karena dengan difficult time atau masa-masa sulit yang saat ini kita harus fight, ya itu harus dilakuin gitu. Yes, betul sekali. Luar biasa. Jadi itu dia tadi sekilas tentang ibaratnya penjualan atau pemasaran difficult time. Nanti kita bakalan lanjut lagi setelah break. Jadi untuk teman-teman Tribunnews Medan, silakan untuk mau bertanya, silakan di kolom komentar tanya aja tentang pemasaran atau kesulitan tentang pemasaran produk-produk kalian juga boleh. Nanti kita bakalan bahas sama Mas Dani. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia.
We build Indonesia. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. Oke, kembali lagi teman-teman Tribuners Medan di acara Tribun Medan Cakap-Cakap episode pendidikan bersama Mas Dani, dosen manajemen pemasaran internasional kampus WBI. Yes. Nah, jadi kita tadi udah bahas nih tentang ibaratnya tips and trick dalam masa sulit-sulit atau difficult time ini, gimana tips and trick untuk memulai usaha. Ini kita bakalan bahas lagi nih, Mas. Yep. Jadi biar supaya teman-teman Tribuners ini tidak salah langkah. Betul. Dalam memulai suatu usaha ke depannya. Jadi ini harus teman-teman harus pantangin terus lah. Nanti kalau misalnya ada unek-unek mau nanya tentang pemasaran, tanya aja. Yep. Nanti bakal kita pilih 2 pertanyaan dan akan kita berikan goodie bag dari WBI. Yes. Jadi harus pantangin terus. Nah, ini kan dalam kita balik lagi ke judul ya. Selling in difficult time. Model bisnis apa nih Mas yang ibaratnya yang rentan ya, bukan yang cocok ya. Karena kita harus ngomongin yang rentan dulu. Rentan dulu, betul. Yang rentan dulu. Yes. Jangan mikirin yang enak-enak dulu. Nah, yang rentan dalam menghadapi masa difficult time itu gimana nih Mas? Model usaha apa itu? Ya, jadi kalau kita bicara soal model bisnis ya, sebenarnya yang paling rentan adalah bisnis-bisnis yang hanya mempunyai satu revenue stream. Revenue stream ini maksudnya saya gini, yang hanya mempunyai satu cara dia mendapatkan suatu pendapatan. Misalnya dia hanya berjualan nasi gorengnya saja, nasi goreng lagi. Aduh. Atau menjual minuman minuman saking sama. Es tebu lah. Ya, jadi di saat dia hanya mempunyai satu sumber revenue stream, itu sebenarnya yang paling rentan karena contoh lah kayak yang sumber pemasukan berarti ya? Satu sumber pemasukan gitu kan. Jadi ya ibaratnya kayak pandemi sekarang, rata-rata ya kalau misalnya kita lihat ya, bisnis-bisnis yang terakhirnya menurun drastis atau sampai mungkin bangkrut kayak di Bali kan lumayan banyak tuh ya. Lumayan banyak gitu kan. Itu rata-rata yang hanya mengandalkan satu revenue stream. Jadi dia hanya satu model pemasukan. Iya, dia hanya mengandalkan penjualan produk dia, gitu kan. Dia nggak ada revenue stream yang lain, gitu. Nah, bisnis-bisnis yang bertahan, yang di saat mungkin misalnya ya revenue stream utama dia atau salah satu revenue stream dia itu tersendat-sendat, dia masih bisa mengandalkan sumber pemasukan yang lainnya, kayak gitu. Nah, sekarang ini yang kami ajarkan juga di Politeknik Bumiputera di Indonesia itu adalah di saat kalian membangun model bisnis kalian, jangan hanya mengandalkan satu model pemasukan itu tadi, revenue stream itu. Karena kalau satunya ibarat kaki meja nih, satu patah pasti goyang tuh meja. Goyang gitu kan. Ya, kayak tadi kembali lagi di topik yang kita di awal tadi kan soal ketidakpastian gitu kan. Kan kita nggak bakalan tahu ke depan, masa depan itu bakalan seperti apa. Apakah tahun depan ada pandemi seperti ini lagi atau ya? Mungkin yang lebih besar bisa jadi juga. Bisa lebih besar gitu kan. Nah, itu yang terakhirnya harus dipikirkan oleh kalian para entrepreneur muda yang membuka bisnis baru. Nah, Pak, kalau misalnya Pak pula, Bang, gitu, Mas, gitu kan. Kira aku cuma bisa mengandalkan atau menjual ini aja, aku nggak tahu lagi. Nah, sebenarnya itu cara-cara kita berpikirnya dengan cara lama. Sebenarnya selalu ada cara-cara kita mendapatkan pemasukan yang lain, gitu kan. Misalnya kayak banyak sih kalau misalnya bicara teknologi gampang gitu kan.
ada model subscription. Ada sebenarnya justru pun kadang-kadang dulu orang-orang dengan lakukan langganan dan sebagainya itu juga sebagai sumber revenue stream lain loh. Pemasukan. Jadi sebenarnya cara kita memandangnya yang harus kita rubah. Tapi yang pasti model bisnis yang rentan adalah model bisnis yang hanya mengandalkan ya satu pondasi ibaratnya ya. Yes, betul sekali. Jadi kalau ibaratnya tadi tuh, jadi kalau hanya meja kakinya satu patah kan goyang tuh mejanya. Betul. Jadi ibaratnya harus ada cadangan lah ya. Yes. Dan cadangan itu bisa jadi utama di kemudian hari. Yes, betul. Jadi ya mungkin bukan cocoknya cadangan lah ya, tapi sumber lain gitu opsi kedua gitu kan. Jadi istilahnya kalau misalnya satu yang tadi kan yang A lagi tersendat, yang B ini bisa menggantikan yang A tadi gitu kan. Kita lihat banyak yang bisnis-bisnis bertahan seperti itu, mau itu penerbangan, mau itu di bisnis-bisnis yang kuliner sekalipun kan. Karena dia beradaptasi dan mempunyai sumber pendapatan yang lain, mereka bisa bertahan dengan baik seperti itu. Terlepas dari gini nih, Mas. Kita misalnya udah punya satu usaha, terus kita mau buat opsi kedua usaha lain tuh. Nah, itu cocoknya yang bersinergi juga dengan si usaha yang pertama atau enggak? Tergantung sebenarnya. Tergantung. Jadi banyak juga kan cara kita mengembangkan usaha kita kan juga berbeda-beda. Benar kan? Bisa langsung kalau ini mungkin ya lebih teknik ilmu lah ya. Bisa secara horizontal atau secara vertikal. Horizontal, vertikal, gitu. Balik lagi gitu. Oke. Jadi apakah lini produk kita itu sama dengan yang utama atau justru kita membuat lini produk kita atau layanan kita dengan cara yang berbeda-beda, lain yang baru gitu. Yes. Tapi kembali lagi, fokus utamanya juga harus berdasarkan si customer. Si customer maunya apa gitu. Jangan-jangan misalnya kita rupanya bisnis pertamanya kopi, gitu kan, minuman. Gitu kan. Bisa saja kan kita lini kopinya kita perbanyak, gitu. Atau jual peralatan kopinya, jual peralatan kopinya, atau menjual misalnya bukan kopi, bisa teh, bisa jus dan sebagainya. Itu kan tergantung sama si pasar kita minta apa, gitu. Jadi kembali lagi riset itu juga perlu kan? Researchnya itu bakal perlu sekali. Benar. Jadi dapat ilmu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya atau mungkin udah bosan lah dengan usahanya yang sekarang, mungkin bisa coba opsi kedua usahanya gitu ya Mas. Bisa jadi karena opsi kedua ini kemudian hari kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi, mungkin bisa jadi opsi kedua ini bisa lebih maju atau yang bisa menutupi yang di si opsi satunya tadi gitu. Oke. Nah, untuk ini kan selama masa pandemik ini era digitalisasi kan pesat Mas. Betul. Pesat. Mulai dari belajar aja digital, kerja aja digital, sampai kadang semua aspek semua digital. Sampai kadang pameran pun dibuat digital. Betul. Pariwisata pun jadinya mereka kan virtual tour mereka bilang ya. Nah itu kan ibaratnya yang nggak terpikirkan beberapa tahun ke belakang. Sekarang sudah terjadi. Karena kan ibaratnya satu loncatan yang besar nih ibaratnya. Ya, sangat besar. Mungkin kan kita selalu aja lah masih bisa kok nanti mungkin tahun depan masih bisa kok gini. Nah rupanya dengan kondisi pandemik ini kita harus berubah nih mindsetnya gitu loh. Nah pengaruh digitalisasi itu sebesar apa dalam dunia bisnis Mas? Besar sekali karena contoh lah ya kalau misalnya dunia bisnis pendidikan misalnya kan berubah dari tatapan muka secara langsung tiba-tiba langsung drastis 180 derajat kamera doang gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak terbiasa, apalagi misalnya kan mungkin saja yang lebih tua misalnya kan mendapatkan kesusahan di situ. Sedangkan yang muda saja kadang-kadang juga mendapatkan kesusahan untuk menggunakan teknologi. Benar. Tapi karena memang kembali lagi dunia sudah menuntut kita seperti itu. Teknologi sudah tidak bisa lagi kita bendung karena ada buku yang bilang if you don't change you die. Kalau kita tidak berubah kita bakal mati gitu kan. Nah itu yang harus terjadi gitu. Itu yang harus kita adaptasikan gitu kan. Apalagi kayak tadi kan digitalisasi adalah sesuatu yang mengubah dunia bisnis bukan hanya dunia bisnis, semua juga bakal berubah. Cara orang melakukan meeting, cara orang bernegosiasi. Sampai ada travel digital gitu ada gitu. Ada gitu, betul sekali.
Ya sekarang ini kayak pembayaran gitu kan. Nah, itu pembayaran di fintech gitu. Kita nggak perlu pakai uang fisik, ya kan? Kita sudah melakukan ya udah QR code atau transfer lah, e-money dan sebagainya. Banyak sekali. Dan itu sesuatu yang memang tidak bisa lagi kita bendung, tapi harus kita adaptasi dan pada akhirnya harus kita gunakan untuk keuntungan bisnis itu sendiri. Jadi sebenarnya ada cerita menarik nih. Teman saya yang mendirikan juga salah satu kedai kopi yang ada di Medan. Dia itu dulu pas saat dia menjalankan bisnis dia itu sama sekali tidak mau menggunakan yang namanya online segalanya, gitu. Karena dia percaya ini nanti aku rugi dan sebagainya segala macam. Nah terakhirnya gara-gara pandemi ini mau nggak mau kan dia nggak bersikeras aku nggak, karena ada beberapa yang kayak gitu mas. Ada beberapa yang ibaratnya ngebandel lah ibaratnya. Nggak mau gitu kan. Terakhirnya dia beberapa bulan ya stuck gitu. Ya istilahnya udah gimana terakhirnya ya terpaksa harus berubah gitu. Untungnya teman saya duluan aku harus berubah. Layanan sama dengan menu-menu yang dia tampilkan juga berubah jadinya sesuai dengan ya selain customer tapi juga kondisi pasar yang sudah ada. Karena ibaratnya berubah itu bisa jadi acuannya itu dia dulu kan nggak mau berubah karena nggak mau belajar mungkin. Betul, mungkin seperti itu. Nggak mau capek, misalnya nggak mau gitu. Tapi dengan kondisi yang kita terima sekarang, ya mau nggak mau harus belajar gitu loh. Betul. Ibaratnya orang tua yang dulu nggak pernah pakai handphone untuk Zoom apa segala macam, ya mau nggak mau mereka harus belajar juga untuk Zoom. Itu juga keuntungannya, guys. Untungnya teman saya itu mau berubah, karena kayak tadi yang saya bilang banyak yang nggak mau gitu kan. Makanya sekarang ini guys, di saat kita menjalankan bisnis, di saat kita lakukan pemasaran juga sekalipun, jangan sampai kita itu telat sadar, telat menggunakan, karena terakhirnya kita menjadi follower doang gitu, bukan jadi market leadernya gitu. Sedih kalau misalnya kita hanya jadi follower gitu kan. Seharusnya kita kita yang jadi leader. Betul. Kita yang harus punya inovasi. Betul. Harus apa nih yang bisa berubah dari segi usaha kita gitu. Menarik nih. Jadi untuk teman-teman yang ibaratnya yang dulu apa sih itu jualan online, apa sih itu dari Instagram contohnya. Kan banyak tuh kan. Nah, sekarang guys, di Instagram itu ibaratnya lapak paling besar loh. Untuk jualan. Betul. Itu sangat menjanjikan nih, Bang. Jadi ya harus kita rubah mindset kita dengan yang dari dari offline ke online. Yes, betul. Oke, nah ini mungkin singkat aja Mas dari Mas Dhani. Strategi apa aja yang ibaratnya itu yang dihadapi oleh marketing di dalam masa-masa sulit kayak gini? Strategi terbaik mungkin ya. Terbaik. Sebenarnya sih banyak ya yang bisa dilakukan, tapi yang paling utama lah menurut Mas Dhani. Saran saya 2 pertama. 1, kita harus konsisten. Konsisten dalam arti kata juga jangan sampai kita itu stagnan atau complacent gitu kan. Jangan melakukan hal-hal yang itu terus gitu kan. Harus berinovasi. Iya, walaupun itu baik, tapi kadang-kadang di saat kita melakukan satu hal yang baik itu, jangan itu terus. Ya, kadang-kadang pacaran kan kadang-kadang kayak gitu. Kalau begitu-gitu aja bosan pacar kita kan kayak gitu. Itu jadi dengan tanda kutip ya gitu-gitu aja ya. Agak bahaya soalnya. Aduh. Jadi harus inovasi di situ ya kan. Terus yang kedua, selalu sekarang ini, apalagi di zaman sekarang ini guys, di zaman modern sekarang ini, era industri 4.0 masuk kepada marketing 5.0 malahan. Udah update ya? Ya sudah update. Aku belum update. Dulu lah. Philip Kotler sama Herman Kertajaya. Agak jadi teknis ya. Okay. Sekarang ini lebih kepada bukan product oriented, tapi customer oriented. Jadi itu yang harus betul-betul kita harus pahami. Dulu mungkin bisa kita lakukan yang namanya produk oriented. Kenapa? Persaingannya nggak banyak. Gitu. Sekarang ini dengan persaingan yang begitu banyak, kompetitor yang begitu banyak, nggak bisa kita hanya mengandalkan yang namanya produk orientasi. Jadi betul-betul harus berorientasi kepada si customer kita. Nah, dalam segi sifat dari si pebisnis ya, sikapnya itu bagaimana untuk menghadapi masa-masa sulit ini? Apa kan banyak nih dampak
Dampak usaha kan ada yang dari luar, ada yang dari kompetitor, atau dari dalam diri sendiri ini kan banyak nih. Nah, sikap yang harus diambil itu gimana, Mas? Jangan takut sama failure. Gitu. Karena pasti ada trial and error-nya berarti. Pasti. Dan apa ya? Failure ini guys, itu sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Nah sekarang kita sebagai si entrepreneur atau sebagai si pebisnis adalah bagaimana kita bisa menghadapi menghadapi si failure itu atau justru menghindari failure itu supaya jangan terjadi. Tapi kalau menghindari kan dia harus belajar dulu, nge-stuck di situ pasti. Iya. Jadi dia harus betul-betul memahami kalau misalnya aku gagal, bukan berarti ini akhir dari segalanya. Karena banyak yang seperti itu. Kami saja ya, pas saat kami menjalankan bisnis kami kemarin itu kan di awal-awal pandemi itu rasanya, waduh, berat ya Mas. Beratnya minta ampun. Bisa saja kami, udahlah nyerah, udah tutup aja toko. Tapi nggak bisa seperti itu, gitu kan? Karena harus ada inovasi. Seorang entrepreneur itu, ini saya ingat dari Mark Zuckerberg. Jadi dia bilang ini saya paraphrasing lagi. Hal yang paling bisa membuat seorang entrepreneur itu maju adalah kesempatan dia untuk gagal. Di saat kan dia harus gagal dulu nih. Dia harus gagal dulu sehingga dia bisa mempelajari atau menghadapi atau terakhir yang berevaluasi dan ya memperbaiki diri dia, berevolusi lah terakhirnya dia. Ibaratnya dalam segi pacaran juga gitu. Dari percintaan kita harus menemukan orang yang salah dulu, baru ketemu dengan orang yang benar. Aduh, makin sore ya. Makin sore. Oke, berarti harus ketemu sama fail dan nggak boleh takut sama fail. Yes. Itu yang sikap yang paling utama itu, Mas. Yes. Oke, kita masuk Q&A nih, Mas. Oke. Ini udah ada pertanyaan yang sudah saya terima nih. Wow. Yang susah-susah ya guys, aku bawa contekan. Ini ada dari Modimsum, ini sahabat Tribun Medan yang dari mana nih? Facebook ya? Apa Instagram? Oh, Instagram. Oke. Nah, bagaimana menyikapi kompetitor yang selalu mengikuti konsep atau promo yang kita jalankan? Iya. Ya, betul. Itu dia. Boleh dijelaskan, Mas? Ini juga yang terjadi sama bisnis kami gitu kan. Istri saya itu paling kesal dia. Nih ikutan aja si A misalnya kan si B gitu kan. Terus aku bilang kan, bagus gitu. Loh kenapa? Dia follower. Kita leadernya guys. Jadi seharusnya kita bangga diikuti sama orang gitu kan. Nah, langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bukan berpusat kepada dia atau memikirkan si kompetitor itu, tapi justru kayak orang selalu bilang kita harus selalu 2-3 langkah di depan si follower kita. Gitu. Jadi di saat dia, aku ngikut lah, dia kayaknya berhasil. Jangan merasa jadi followers ya. Iya, jangan juga kayak ini maksudnya, jangan terlalu fokus kepada dia, maksudnya hal-hal yang negatif gitu kan. Iya, ibaratnya bodo amat gitu. Iya, gitu kan. Ya bagus dia ngikutin, berarti dia menganggap kita berhasil. Nah, supaya kita tetap istilahnya one step ahead, two step ahead itu kita ya oke, dia udah ngikut ya. Oke, sekarang aku luncurkan nih yang baru. Ibaratnya dia ngeritik nih. Nah, kritik itu kan bisa jadi bahan nih buat kita. Iya, betul. Jadi ibaratnya jangan berpikir ini banyak yang komen nih, ini banyak yang negatif nih. Jangan ya. Jangan. Ibaratnya buat kritik itu menjadi satu terobosan ke depannya. Justru suatu pujian sih kalau aku bilang kalau misalnya ada orang yang ngikut kita gitu. Apakah cara promosi kita atau justru dia ngikut produk-produk yang mirip sama kita gitu. Tapi itu tadi jangan sampai kita lupa untuk berinovasi. Di saat dia ikut kita luncurkan yang baru. Jadi dia kayak udah berubah lagi dia. Gitu. Dia kaget sendiri gitu kan. Nggak nyangka gitu. Oke. Berarti itu dia yang tadi buat nanya sahabat Tribunnews Medan yang tadi namanya Modimsum tadi. Mungkin sudah dijawab sama Mas Dani. Ini ada pertanyaan ya. Aduh, puasa. Kok nggak makanan, minuman dari. Jam berapa nih? Jam 4 sampai jam 5. Oke, ini ada satu lagi nih, Mas. Yep. Dari Yuta_Nasution. Ada aktiviti apa saja di WBI selama masa pandemik gini? Mungkin aktivitas kira-kira ibaratnya kayak terlepas dari perkuliahan ya. Kayak dari segi Mas kan pemasaran nih. Nah, anak-anak yang dari segi pemasaran itu apa nih aktivitasnya untuk yang berkontribusi dalam mata kuliahnya itu tadi? Oke. Iya. Ya, itu pertanyaan yang bagus sih sebenarnya. Jadi, kalau misalnya sekarang ya perguruan tinggi ya, dia tidak hanya menuntut yang namanya
seorang mahasiswa itu hanya tamat mendapatkan suatu ijazah, tapi dia juga harus mendapatkan yang namanya sertifikasi kompetensi. Tuh, nah, untungnya di WBI, setiap program studinya itu mempunyai sertifikasi kompetensi masing-masing. Gitu. Misalnya kayak di manajemen pemasaran internasional gitu kan, kami bekerja sama dengan salah satu nggak bisa merek ya, perusahaan marketing pemasaran yang paling tinggi atau paling terkenal yang ada di Indonesia. Gitu kan. Pimpinannya udah kerjasama lah ya. Sudah kerjasama. Jadi memang kami sudah MOU, sehingga di saat si mahasiswa kami nih ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi, karena salah satu yang selalu kami ajarkan di Politeknik Wilmar di sini adalah skill itu sangat penting. Harus ya. Ya, itu harus selalu dikembangkan. Nah, bagus sekali kita bekerja sama dengan beberapa industri, beberapa yayasan, beberapa tempat-tempat sertifikasi kompetensi, sehingga anak-anak kami itu betul-betul bakalan siap dan berkompeten di dalam bidang-bidangnya. Misalnya kayak kami di manajemen pemasaran, berarti mereka bakalan tamat betul-betul mendapatkan sertifikasi berkompeten di dalam hal pemasaran gitu. Karena pemasaran luas sekali pemasaran ini. Bersangkutan dengan cuan. Yes, betul. Harus itu. Pemasaran ini luas sekali masalahnya. Jadi bukan kayak tadi kan kita kan bicara hanya sedikit soal selling gitu kan. Padahal di pemasaran ada branding, ada advertisement, logo, mendesain, mengkomunikasi, itu banyak, luas sekali namanya pemasaran itu sendiri. Jadi ya bayangkan di saat bahkan after sales-nya pun juga harus ada. Betul, iya. Bayangkan kalau misalnya suatu perusahaan melihat, si mahasiswa ini, lulusan ini rupanya berkompeten di dalam hal pemasaran, tentunya kan pasti menarik dong. Itu suatu hal juga, ini tambahan mungkin ya. Salah satu pekerjaan atau occupation yang bakalan sangat dicari di dalam era habis pandemi 2020 ke atas itu adalah marketer, guys. Apalagi yang betul-betul ahli dalam digital marketing. Karena hampir semua orang itu berjualan. Yes, betul. Semua perusahaan butuh, semua bisnis butuh yang namanya marketing. Benar. Makanya dia salah satu occupation yang paling banyak dicari dan occupation yang paling besar gajinya. Ya kan? Makanya datang yuk ke WBI, Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Wilmar Bisnis. Silakan kunjungi Instagram WBI, ya kan? Itu banyak tuh aktivitas WBI. Silakan nggak muncul nomor teleponnya. Nah, mungkin secara singkat nih Mas, sebagai penutupan nih. Tips and trick bagi pengusaha muda yang baru merintis usahanya yang malah ditempa pandemi. Saat ini. Ya satu, jangan menyerah. Harus terima fail ya. Harus terima failure. Dan ini jangan berhenti di satu tempat gitu. Karena banyak saya lihat dulu pas saya kecil ada tempat-tempat yang bagus, makanan lainnya ya kan. Tapi masalahnya sekarang hilang gara-gara dia terlalu puas dengan keadaan dia. Tuh, jadi tidak mau berkembang lagi ya gitu. Karena merasa dia jumawa. Ada mitos-mitos tertentu yang mereka ini. Aduh, janganlah kuali saya ini harus satu. Jangan. Ya nanti beda lagi nih nanti rezekinya. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus bersikap lebih modern dan lebih inovatif. Thank you Mas. Udah ngasih tips and trick atau wejangan tentang marketing ini. Apalagi di masa-masa sulit pandemik yang sekarang ini kan. Jadi untuk teman-teman Tribuners juga yang udah nonton nih, udah dapat ilmu tentang marketing atau tips and trick kalau misalnya mau buka usaha itu gimana sama Mas Dhani tadi udah dijelasin, mungkin bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Mungkin itu aja acara Tribun Medan Cakap-Cakap edisi pendidikan kali ini bersama Mas Dhani, dosen manajemen pemasaran internasional WBI. Mungkin kita bakal ketemu lagi di acara Tribun Medan Cakap-Cakap lainnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya Rido mohon pamit dan Mas Dhani juga mohon pamit. Kita bakal ketemu lagi. Nah, jangan lupa juga ada Instagram ya, Mas? Saya atau WBI? Enggak, WBI. WBI ada. Mau promosi WBI. @Politeknik WBI. Atau juga saya di DANY Sitompul. Jadi mana tahu ada yang mau follow kan? Why not? Kenapa kacang ya kan? Seorang marketer juga harus seperti itu ya kan. Jadi, why not? Silakan. Kenapa kacang? Jadi itulah dia
info dari Mas Dani tentang pemasaran. Maaf lagi ya kalau misalnya ada salah kata. Aku mohon puasa ya, mohon maaf puasa, jadi otak kurang sinkron ini. Antara mikir kopi tadi, nasi goreng tadi, banyak nih. Oke, itu aja. Kita bakal ketemu lagi di acara Timur dan Cakap-Cakap selanjutnya. Oke, bye-bye, selamat sore. Selamat sore, thank you. It all began from a sincere wish of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional, not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generations to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia.